Halo sahabat Hermina, bertemu lagi dengan saya Dr. Richard Kurniawan. Kali ini saya akan menjadi host pada podcast kita kali ini. Podcast ini membahas tentang penata laksanaan plantar fasciitis dengan narasumber kita Dr. Margaret. Kali ini kita akan membahas plantar fasciitis ya dok. Sebetulnya apa sih plantar fasciitis itu? Apa gejalanya atau gimana sih plantar fasciitis itu? Jadi plantar fasciitis itu adanya peradangan pada, kalau kita bilang, jaringan ikat pada daerah telapak kaki ya, atau tumit ya, orang sering tahunya. Peradangan ini biasanya ada pengaruh dari degeneratif atau karena usia ya. Biasanya kapan sih kita curiga, oh dia kena plantar fasciitis tuh? Pertama, biasanya ada nyerinya di tumit. Yang kedua, nyerinya itu bisa terjadi pagi-pagi setelah bangun tidur, pas kita mau melangkah pertama kali itu ya nyeri. Atau kalau kita habis istirahat, habis duduk, kita mau mulai jalan, itu mulai ada nyeri. Biasanya setelah pakai jalan dia akan lebih baik. Namun kalau dipakai berdiri lama atau jalan lama, itu juga akan timbul nyeri di tumitnya. Seperti itu biasanya kalau pasien-pasien datang dengan keluhan plantar fasciitis. Nah itu kan dok, biasanya kan banyak juga tuh kita nih, kalau aku lagi misalnya di IGD nih, ada beberapa pasien-pasien, banyaknya itu sih yang usia-usia yang udah lanjut usia ya datang, dok ini ada keluhan nyeri, terus juga kalau jalan juga nyeri, terutama di tumit. Berarti itu salah satu gejala untuk plantar fasciitis ya dok? Ya. Nyeri di tumit memang bisa salah satu gejala plantar fasciitis, walaupun ada diagnosa lain selain dari plantar fasciitis. Tapi kalau ada orang usia biasanya 40 ke atas, terus berat badan lebih, terus sering aktivitas banyak berdiri, banyak berjalan. Nah, mungkin yang salah satu yang harus kita curigai plantar fasciitis. Ya. Berarti ada faktor-faktor risiko juga ya dok? Betul. Satu tadi usia, terus juga sering berdiri, mungkin juga ya tadi aktivitasnya sebagai apa, kerjanya sebagai apa, ataupun juga mungkin kadang-kadang ada yang namanya juga yang bentuk kaki juga berpengaruh kali ya dok? Betul, bentuk kaki seringnya, kalau bentuk kakinya tuh kalau kita flat foot kalau orang sekarang bilangnya, atau kakinya datar. Nah itu harus hati-hati, kadang bisa menyebabkan plantar fasciitis juga gitu. Yang itu apa, berat badan berlebih juga bisa berarti ya dok? Betul. Salah satunya ya? Karena fungsi plantar fascia atau jaringan ikat itu untuk menahan tekanan tubuh kita. Jadi makin berat badannya semakin tinggi dong tekanannya gitu. Oke deh. Terus dok, kalau misalnya ada nih tadi datang nih dengan keluhan yang seperti itu, plantar fasciitis, nyeri di pada lutut, di pada tumit. Nah, tata laksana yang bisa diberikan apa ya dok untuk pertama kali? Mungkin kalau untuk pertama kali datang, misalkan dokter Richard kan di IGD ya, pasti obat nyeri ya, karena kan namanya kita harus ngurangin nyerinya dulu. Jadi pasti diberikan biasanya NSAID untuk ngurangin nyerinya. Nah selain itu tentu memberikan edukasi, karena kita tahu faktor resikonya adalah berat badan, tentu dong kita edukasi untuk menurunkan berat badan. Terus kita harus tadi cek juga, karena faktor resikonya kan bentuk kaki. Jadi kalau misalkan nih bentuk kakinya memang pipih atau datar atau flat foot, artinya kan nanti harus dikonsulkan ya, supaya dapat tata laksana lebih lanjut mengenai bentuk kaki. Nah satu lagi nih, yang salah satu sering juga adanya kekakuan di otot betis. Nah, salah satunya memang harus dilatih juga tuh otot betisnya. Nah selain itu, kalau saya nih misalkan pasien datang ke saya di poliklinik rehabilitasi medik, tentu ada modalitas-modalitas yang bisa kami berikan selain latihan untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien plantar fasciitis. Oke deh, berarti ya pertama kali ya kita berikan untuk obat itu ya mengurangi rasa nyeri ya. Terus kalau misalnya memang dikonsulkan ke rehabilitasi medik, bisa diberikan terapi-terapi, fisioterapi untuk melatih kaki ya. Pada pasien-pasien dengan plantar fasciitis. Dok, kalau misalkan itu kan, misalnya saya berikan obat nih, contohnya di IGD kita berikan obat, atau enggak di poli umum udah berikan obat, terus sering kambuh tuh keluhannya, masih nyeri-nyeri, itu bagaimana dok tata laksana yang lebih lanjutnya? Kalau udah kronis? Kalau untuk kronis, kembali tetap kita harus lihat apa faktor resikonya tadi udah dibenarkan atau belum ya. Kalau misalkan sudah dibenarkan masih nyeri, mungkin kalau
pilihannya ada dua, ada yang bisa di non operatif atau operatif. Nah kalau operatif kan biasanya surgery itu biasanya TS ortopedi ya. Tapi kalau non operatif, kalau di rehabilitasi medik sendiri bisa kita berikan ultrasound. Tapi kalau ultrasound memang belum bisa membantu juga, biasanya kita kasih alat namanya SWT gitu. Oke deh, berarti ada beberapa tata laksana ya dok. Baik itu satu ada operatif, kalau misalnya untuk dioperasi, TS ortopedi ya biar untuk tata laksananya. Terus juga ada kalau dari fisioterapi ya beberapa tindakan, salah satunya ultrasound. Terus juga yang kedua kalau ada SWT ya dok. Nah ngomong-ngomong ya tentang SWT, sebetulnya SWT itu apa ya dok? Oke, SWT sendiri itu salah satu modalitas sebenarnya di rehabilitasi medik ya. Dia menggunakan gelombang kejut, kita bilangnya shockwave ya. Dengan fungsinya itu dia regenerasi jaringan baru. Ada yang bilang juga neovaskularisasi, jadi ada pembuluh darah baru juga. Seperti yang tadi kita tahu, kalau plantar fasciitis kan penyebabnya peradangan yang disebabkan dari degeneratif ya. Jadi dengan kita memberikan gelombang kejut itu diharapkan si jaringan ikat itu terbentuklah jaringan baru sehingga mengurangi rasa nyeri pada pasien-pasien plantar fasciitis, kurang lebih seperti itu. Jadi ada keunggulan sendiri ya untuk kita lakukan SWT gitu, sahabat Hermina. Nah apabila ini dok udah dilakukan SWT, nanti ada penata laksanaan atau ada evaluasi nggak? Terlihatnya kemajuan atau itunya si pasien dengan apa yang menyeri kaki tadi itu ada atau gimana dinilainya? Tentu kalau evaluasi tetap harus kita evaluasi. Sebenarnya sebelum kita mengetahui pertama tentu evaluasinya tuh tadi nyerinya ya. Apakah nyerinya berkurang setelah kita lakukan SWT? Yang kedua adalah sebelum kita melakukan SWT sebenarnya ada baiknya kadang kita melakukan USG atau ultrasonografi untuk melihat ketebalan dari plantar fascianya itu. Di situ juga kadang kita bisa lihat setelah SWT apakah ada ketebalan yang berkurang setelah kita melakukan SWT. Itu salah satu evaluasi yang bisa kita berikan juga selain dari klinisnya ya, nyeri itu sendiri ya. Berarti ada beberapa kali terapi ya dok untuk SWT ini? Untuk SWT sendiri memang biasanya 3 bisa sekali. Tapi kalau menurut literatur, kalaupun efektif biasanya dilakukan minimal 3 kali. Oke deh, jadi ya mudah-mudahan menggunakan SWT ya dok, terapi SWT ini bisa untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien-pasien dengan plantar fasciitis. Nah, kebetulan di Hermina Grand Wisata sudah bisa dilakukan terapi SWT ya dok. Ya, yang memberikan terapinya itu dokter Margaret juga salah satunya. Begitu sahabat-sahabat Hermina. Nah, apabila sahabat-sahabat Hermina mengeluhkan nyeri seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter Margaret, nanti bisa kontrol ataupun juga berobat terlebih dahulu. Nanti kita akan periksakan, terus juga nanti ternyata kalau misalnya memang udah terbukti ya diagnosanya plantar fasciitis, salah satunya bisa diterapi dengan SWT gitu. Nah, begitu sahabat-sahabat Hermina, apabila mengeluhkan ada nyeri-nyeri pada di tumit yang dirasakan, bisa dilakukan tindakan atau pemberian terapi SWT yang dimana bisa didaftarkan via web, call center ataupun juga aplikasi Halo Hermina begitu. Ya, terima kasih Dokter Margaret atas ilmunya. Mudah-mudahan apa yang diberikan ataupun yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih.